Shalom, saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat jemaat GPKDI dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membawakan renungan ujian iman dan ketekunan, karena kita menyadarin dalam beberapa bulan ini kita sedang dihadapi permasalahan yang cukup berat. Tuhan Yesus, tolong berbicara kepada hamba-Mu setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Bagaimana kami menghadapi ujian ini Tuhan. Beri kepada kami jalan keluar Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami palaskan doa kami ini Bapa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini Roh Kudus berbicara kepada hamba-Mu supaya kita berbicara masalah ujian, iman, dan ketekunan. Setiap kita umat manusia tanpa terkecuali akan diperhadapkan pada suatu pencobaan. Dan setiap pribadi lepas pribadi akan berbeda-beda pencobaan yang datang dalam hidupnya. Ada yang diperhadapkan pada masalah ekonomi, ada yang diperhadapkan kepada masalah keluarga, masalah pekerjaan yang saat ini banyak yang dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Masalah sakit penyakit, masalah utang piutang, dan yang sekarang sedang terjadi yaitu wabah COVID-19. Dan tentu dengan berbagai cara, solusi, dan ide dari berbagai teman, sahabat, bahkan keluarga selalu menjadi sasaran kita untuk menjadi tempat mengadu, curhat, dan hal-hal yang mungkin terinspirasi untuk kita coba lakukan, tetapi masih tampak kita sadari tanda tanya jawabannya yang besar, apakah bisa dilakukan atau tidak. Tidak ada satu orang pun hidup tanpa cobaan. Setiap orang yang hidup, mau tidak mau, harus siap menghadapi segala cobaan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam satu bagian dari doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Cobaan itu kadang Tuhan izinkan sebagai ujian untuk melatih kita agar lebih mampu bersabar di dalam menghadapi hidup ini, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Iman pun harus melalui cobaan agar iman itu tetap kokoh, kuat, tahan uji, dan sempurna. Itulah iman yang matang. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Pada saat kita mengalami suatu pencobaan, jangan ada yang beranggapan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini adalah suatu perintah larangan bagi kita untuk mencoba-coba menghakimi Allah, karena sesuai dengan firman-Nya, Allah adil pada semua orang. Setiap yang memiliki iman percaya kepada Tuhan
Dia tidak akan takut atas ujian dalam hidup berbagai pencobaan, karena semuanya didasarkan karena ketekunan iman percaya untuk menghasilkan kesempurnaan iman, supaya dapat menghasilkan iman yang sejati, yang berguna, berbuah dan tak kekurangan suatu apapun. Dan kesadaran yang terjadi atas setiap pencobaan dapat dijadikan kebahagiaan karena iman kepada Yesus. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan menjauhkan kita dalam berbagai pencobaan, tetapi satu keyakinan iman bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk menjadi kita bisa menang dalam pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Ibarat seperti emas, tidak akan menjadi emas sebelum dilebur di bara api yang menyala-nyala dan yang sangat panas. Seperti itulah ujian iman kita. Kita tidak memperoleh kesempurnaan untuk menghasilkan buah yang matang dan tidak kekurangan suatu apapun jika kita tidak sanggup menghadapi masalah atau pencobaan. Untuk itu, jangan ada kekhawatiran dalam hidup bagi setiap orang yang meyakini Yesus sebagai penolong dan pembawa keselamatan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi satu-satunya jawaban atas semuanya itu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Sadarlah kita bahwa hidup kita ini hanya sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi jangan ada perkataan bahwa Tuhan tidak adil bagiku. Yakinlah bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dan dituntaskan oleh Tuhan Yesus, asal kita berpasrah dalam tangan pengasihannya. Jangan ada yang beranggapan bahwa Tuhan tidak adil bagiku. Karena semakin kita percaya kepada Yesus, maka semakin kita diperhadapkan pada berbagai pencobaan. Dan jika pencobaan itu kita menganggap hanyalah sebagai ujian iman, maka yakinlah bahwa ketekunan akan menjadi milik kita, dan alhasil kita menjadi sempurna dan menghasilkan buah yang matang dan tak kekurangan suatu apapun juga. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tercakup di dalam Yakobus 1 ayat 12. Setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah melalui tahapan atau ujian. Karena dalam kehidupan ini kita memang tidak dapat menghindar dari sebuah masalah. Dalam firman Tuhan, mari kita melihat kisah bagaimana Ayub dan Yusuf dan juga Abraham yang juga pernah mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Namun pada akhirnya Tuhan memberikan pemulihan dan juga memberkati kehidupan mereka. Haleluya Yesus. Ada dua hal ujian yang harus kita alami saat-saat ini. Yang pertama adalah ujian soal waktu. Pada umumnya manusia menginginkan sesuatu yang instan. Namun terkadang Tuhan ingin melatih kesabaran kita, sebab Ia memiliki rencana untuk menjadikan semua indah pada waktunya. Saat Abraham menantikan seorang anak, Abraham tidak menanti dalam waktu yang sangat cepat, tapi dalam waktu yang sangat lama. Namun Abraham percaya bahwa Tuhan yang berjanji pasti
pasti menepatinya. Sehingga sekalipun bagi Abraham sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap, namun ia senantiasa berharap penuh pada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Begitu pula dalam hidup ini, khususnya dalam kasus pandemi corona. Kita harus yakin dengan setiap janji Tuhan ketika kita belum melihat. Penggenapan janji Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi lemah, karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Kalaupun hari ini kita masih belum melihat penggenapan janji Tuhan, marilah kita bersabar, sebab Tuhan pasti menyatakan rencana yang indah. Jangan sampai kita melangkah sendiri tanpa menurut waktu Tuhan, sebab Dia lebih tahu akan jalan hidup ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dan yang kedua, yaitu ujian dalam persoalan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak disukai setiap kita. Tidak suka dalam pencoalan atau persoalan atau pencobaan. Namun Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah mereka yang mengalami pencobaan atau ujian, sebab Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Masalah itu merupakan sebuah ujian supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita berhasil melewati semuanya, maka kita akan semakin menjadi dewasa. Memang melewati sebuah ujian tidaklah mudah, tetapi kita harus tetap teguh, sebab hanya bersama Tuhan kita akan mampu melewatinya, dan Dia akan menjadikan kita sebagai pemenang saat mengalami ujian. Biarlah pada akhirnya kita timbul seperti emas yang murni. Begitu pula saat mengalami proses kehidupan, kita harus tetap kuat menjalannya sampai semuanya selesai. Walaupun mengalami proses, kita harus tetap setia dan taat, sebab di balik proses yang terjadi itu akan ada rencana Tuhan yang indah. Haleluya Yesus. Di sekolah, siswa mengikuti ujian bukan untuk kepentingan guru atau kepala sekolah, tapi ujian adalah untuk kepentingan siswa sendiri untuk naik tingkat. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswanya karena dia mau tahu apa jawaban yang disampaikan siswanya. Hal serupa juga berlaku antara kita dengan Tuhan. Tidak semua ujian dirancang untuk tujuan yang sama, namun semua ujian diizinkan Tuhan untuk menjadi kebaikan kita. Haleluya Yesus. Tuhan menetapkan ujian dalam hidup setiap orang bukan untuk kepentingannya Tuhan sendiri, tapi untuk membuat kita terlatih dan menjadi pelaku iman yang benar. Ujian yang kita lewati saat ini sampai hari ini tidak jauh berbeda dengan ujian-ujian yang dilewati oleh orang-orang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, ujian kebenaran ini tidak akan mungkin bisa kita lewati. Tetapi berkat pengorbanan Yesus, kita akhirnya beroleh kasih karunia. Yesus bersedia menukarkan tempatnya demi kita. Dia menanggung dosa kita, sehingga di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena itu, dalam menghadapi setiap ujian, mari kita ingat Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena iman,
Maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunannya yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ibrani 11 ayat 17-18. Abraham mendapat janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi banyak dan tidak terhitung seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Kejadian 15 ayat 5-6. Tuhan memberikan janji itu walaupun Abraham belum mempunyai anak sama sekali. Dan ketika anaknya Ishak telah lahir, Abraham menaruh harapan yang begitu besar kepada anak ini. Dia sangat yakin sekali bahwa melalui anak inilah keturunannya akan menjadi banyak. Ishak merupakan seorang anak yang begitu berharga dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi, Tuhan menguji pengharapan Abraham dalam memintanya untuk mengorbankan Ishak. Dengan kata lain, Abraham harus membunuh anaknya untuk menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Hal ini bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Begitu banyak ujian-ujian iman yang sering kita hadapi dalam langkah hidup kita. Ujian dapat datang baik dalam pekerjaan kita saat ini, yang dirumahkan, yang di PHK dan sebagainya. Usaha bisnis yang sekarang lagi sepi karena ada pembatasan social distancing dan sebagainya. Studi kita di rumah, keluarga kita, rumah tangga kita, keuangan kita, pelayanan kita, dan sekarang adalah pandemi corona. Sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian tersebut akan menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang. Berikut ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk dapat memenangkan ujian iman itu. Haleluya Yesus. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kejadian 22 ayat 2-3. Yang pertama adalah taat, ketaatan. Abraham memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Dia tidak berargumen atau memberi alasan atas perintah yang diberikan. Dia bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi jika dia melakukan perintah tersebut. Tuhan sering menyampaikan pesannya melalui masalah yang diizinkan dalam hidup kita. Jika Tuhan berbicara kepada kita baik melalui firman-Nya atau hamba-Nya, biarlah kita senantiasa taat dan melakukan perintah-Nya. Jangan biarkan logika pikiran kita menghalangi perbuatan kita untuk melakukan firman-Nya. Seringkali apa yang Tuhan perintahkan berlawanan dengan sifat-sifat dunia ini. Tanyalah kepada Tuhan, apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita melalui masalah yang kita hadapi saat ini. Cari jawabannya melalui firman Tuhan. Lakukan apa yang telah Dia firmankan Tuhan bagi kita. Jika kita taat melakukan perintah-Nya, maka kita akan melihat perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kejadian 22 ayat 10. Yang kedua artinya rela berkorban. Haleluya Yesus. Aku rindu selalu dekat
Ishak merupakan anak perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Melalui Ishaklah keturunan Abraham akan menjadi banyak dan tidak terhitung. Oleh karena itu, Ishak merupakan anak yang begitu berharga bagi Abraham. Tetapi melalui ujian ini, Tuhan menuntut Abraham untuk melepaskan hal yang begitu berharga dalam hidupnya. Abraham harus melepaskan haknya. Begitu banyak masalah yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Tidak sedikit di antaranya yang menuntut pengorbanan dari sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita. Tidak mudah juga bagi kita untuk melepaskan apa yang menjadi hak dalam hidup kita. Tapi kita melihat bahwa apa yang seharusnya menjadi hak bagi Abraham, dia lepaskan demi Tuhan Allahnya. Yesus juga melepaskan segala keilahiannya dan turun menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Teladan yang telah diberikan oleh Yesus dan Abraham menjadi sesuatu yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita. Proses pemurnian dalam hidup kita akan terus kita jalani hingga kita mencapai kepada kesempurnaan. Lepaskan segala kekerasan hati, amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan yang ada dalam hidup kita saat ini. Ampunilah orang-orang yang telah menyakiti kita, menghina, memfitnah, bahkan merendahkan kita. Memang tidak mudah untuk melepaskan semuanya itu. Harga diri cenderung akan kita pertahankan dibanding melepaskan pengampunan. Tetapi ketika kita mau melepaskannya, sama dengan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan Allah Bapa setelah menjalani tugasnya di dunia, maka Tuhan juga akan memuliakan dan meninggikan hidup kita ketika kita mau rela berkorban sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Ibrani 11 ayat 11. Abraham begitu yakin bahwa Allahnya akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Dia sangat percaya kepada Tuhan dan dia menaruh iman percaya sepenuh kepada Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Kejadian 22 ayat 8. Yang ketiga, bicara iman percaya. Ketika ujian datang dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita menyandarkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Dia. Percaya 100% kepada kuasa Tuhan dan tidak meragukan akan kebesaran kuasa-Nya. Mungkin saat ini ada masalah dalam pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, dan yang lain-lain. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita, maka kita akan melihat jawaban yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kemustahilan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang sulit, rumah tangga yang telah hancur berantakan, keuangan yang sudah morat-marit sehingga mencapai ambang kebangkrutan, itu semua bukanlah akhir dari segalanya. Yesuslah jawaban. Dialah Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dialah Yehova Jireh. Kejadian 22 ayat 14. Sandarkanlah iman, percaya kita sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya.
ketaatan, pengorbanan, dan iman percaya akan membawa kita melalui ujian-ujian dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Tidak ada perintah yang terlalu susah dari Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Dan tidak ada hal yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hadapi ujianmu dengan penuh ketaatan, pengorbanan, dan iman percaya. Mukjizat pasti terjadi. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa. Saya percaya Tuhan, kami akan bersabar menunggu mujizat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan iman ini kepada nama Engkau Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya Bapa. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami menyerahkan semua firman di dalam nama Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku